Life is easy when you're up on the mountain and you've got peace of mind like you've never known. But when things change, when you're down in the valley, don't lose faith, for you're never alone. For the God on the mountains is still God in the valley. When things go wrong, He'll make them right. And the God of the good times is still God in the bad times. The God of the day is still God in the night. We talk of faith when we're up on the mountain. I talk comes so easy when life at its best. Now it's down in the valleys of trials and temptations. That's where your faith is really put to the test. For the God on the mountain is still God in the valley. When things go wrong, He'll make them right. And the God of the good times is still God in the bad time. The God of the day is still God in the night. For the God on the mountain is still God in the valley. When things go wrong, He'll make them right. And the God of the good times is still God in the bad times. The God of the day is still God in the night. The God of the day is still God in the night.
to the sky. Lord, I lift your name on high. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya, ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus untuk kita semua. Kami ucapkan selamat malam untuk semua umat Tuhan dimanapun Anda berada. Terima kasih telah bergabung bersama Cornelius Media di malam yang ke-10 dalam kebaktian kebangunan rohani Yayasan Cornelius bekerja sama dengan Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Uni Conference Indonesia Kawasan Timur dengan tema Walking with Jesus. Kami percaya dengan pertolongan Tuhan melalui acara ini, berkat-berkat rohani akan dirasakan oleh saudara-saudara umat Tuhan sekalian. Jika Anda merasa terberkati, Anda dapat membagikan tayangan ini kepada teman, sahabat, dan keluarga Anda. Dan malam ini, kita akan dengarkan lagu pujian, ada juga tips yang pastinya akan menguatkan iman percaya kita semua. Umat Tuhan sekalian, hanya bersama dengan Tuhan, kita dapat melewati semua beban hidup dan masalah yang kita hadapi. Sehingga pada malam ini, kami memiliki ruang doa khusus. Jika saudara-saudara memiliki usulan doa, Anda bisa menulisnya di kolom komentar YouTube dan Facebook kami. Dan malam ini, doa akan dibawakan oleh hamba Tuhan, Pendeta Edward Taliwongso.
Pembahasan firman Tuhan malam ini akan disampaikan oleh hamba Tuhan, Pendeta Ronald Rantung Emin. Dan mari kita ikuti KKR ini dengan menyanyi lagu buka yang akan dipandu oleh Praise Team, dilanjutkan dengan doa buka oleh Ibu Sally Singal. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang penuh kasih di surga, pada malam hari ini kami datang memuji dan memuliakan nama Tuhan atas segala berkat, kasih dan kemurahan-Mu senantiasa menjadi bagian kami. Kami berterima kasih untuk berkat-berkat-Mu yang telah kami rasakan pada sepanjang 6 hari dalam aktivitas pekerjaan kami, sehingga kami boleh tiba di hari Sabat Tuhan yang suci dengan penuh sukacita. Bapa dalam kerajaan surga,
menyadari akan keterbatasan kami sebagai manusia yang berdosa. Kami datang di hadapan Tuhan, datang mengaku akan segala kesalahan dan dosa-dosa kami. Sucikan kami Tuhan, ampuni kami, agar kami boleh layak di hadapan Tuhan. Kami mau berdoa untuk jalannya ibadah pada malam ini Tuhan. Kiranya Engkau akan memberkati semua yang akan mengambil bagian maupun mereka yang menyaksikan ibadah ini dimanapun berada. Kiranya berkat Tuhan akan menyertai kami semua sehingga ibadah ini boleh berjalan dengan baik hanya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk pendeta Ronald Adri Rantung Emin yang akan membawakan firman Tuhan pada malam ini. Kiranya urapan Roh Kudus Tuhan boleh menjadi bagiannya sehingga dia dapat berkata-kata sesuai dengan kehendak Tuhan, boleh membawa berkat bagi kami semua. Terpujilah Engkau Tuhan, kami mau serahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya jadi hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Terima kasih ya Tuhan, ampuni segala dosa kami yang begitu banyak, karena kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Shalom, selamat malam, selamat sahabat. Malam ini saya akan membawakan seminar kesehatan mengenai bagaimana menjaga kesehatan gigi dan mulut. Hal-hal yang harus kita perhatikan untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut. Sebelum itu saya mau berbicara sedikit sebelum menjelaskannya, mengapa kesehatan gigi dan mulut itu sangat penting. Karena kalau kita tidak menjaga kesehatan gigi mulut dengan baik, maka mulut kita akan jadi bau mulut, terus gigi kita akan berlubang, sakit, dan menyebabkan kerang gigi. Terus kalau dibiarkan, akan menyebabkan kita jadi tidak percaya diri, gigi kita akan sakit. Terus kalau gigi kita sakit, jadi tidak bisa beraktivitas dengan baik, tidak bisa makan dengan baik, tidak bisa beristirahat juga dengan baik, dan jadinya akan menyebabkan penyakit yang lainnya, menyerang organ tubuh kita lainnya. Seperti jadi karena kita nggak bisa makan dengan baik, kita jadi terkena MAH, sakit kepala, pusing, dan bisa juga mempengaruhi tekanan darah kita. Jadi tekanan darah kita bisa naik, bisa juga jadi rendah, dan bakteri-bakteri pada gigi yang rusak itu akan masuk ke dalam organ tubuh kita, sehingga menyebabkan bakteri masuk ke dalam jantung, paru-paru. Itu mengapa kita harus menjaga kesehatan dan kebersihan gigi dan mulut kita dengan baik. Hal-hal yang harus kita perhatikan, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Pertama, menyikat gigi. Paling orang-orang pikir, paling sikat gigi cuma hal kayak sepele, begini saja sikat gigi selesai. Tapi ternyata tidak, ada hal-hal yang harus kita perhatikan dalam menyikat gigi. Jadi menyikat gigi itu ada cara-caranya, ada hal yang harus kita perhatikan. Menyikat gigi, sebelum menyikat gigi itu ada yang harus kita perhatikan, sikat giginya. Jadi sikat giginya kita lihat, tangkai kepala sikatnya. Biasa kan kita asal ambil sikat gigi saja tanpa memperhatikan dengan baik. Jadi yang kita perhatikan pertama kepala sikatnya. Kalau boleh jangan terlalu besar. Jadi dia dapat menjangkau gigi-gigi di belakang dan dapat dibersihkan dengan baik. Terus bulu sikatnya. Kalau boleh bulu sikatnya jangan yang kasar, yang keras, yang lembut sehingga tidak melukai gusi kita. Dan yang berikut tangkai atau pegangan gagang sikatnya. Kita dapat memegangnya dengan baik. Berikut yang harus kita perhatikan juga pasta gigi. Sebaiknya pasta gigi itu yang mengandung fluoride sehingga dapat melindungi gigi kita tidak gampang berlubang, tidak gampang keropos. Dan setelah hal-hal yang kita perhatikan dalam sikat gigi, kita harus perhatikan juga cara menyikat giginya. Jadi biasa kan orang sikat gigi cuma maju mundur kiri kanan gitu aja. Tapi ternyata ada cara-caranya. Jadi saya akan mengajarkan cara menyikat gigi yang baik dan benar. Jadi kita mulai dari gigi belakang. Kita boleh lihat kalau dari gigi belakang ini, kita dari gerakan dari atas ke bawah. Seperti gerakan memijat secara perlahan-lahan. Jadi bukan digesek-gesek kiri kanan ya, dari atas ke bawah secara perlahan-lahan. Begitu juga gigi depannya. Gitu. Agar tidak melukai gusi kita, karena kalau kita kiri kanan gini bisa melukai gusi kita, lama-lama gusi kita itu akan naik ke atas. Dan untuk bagian dalamnya kita boleh lihat ini dia begitu sama dari dalam keluar, yang depannya juga begitu. Dan untuk permukaan kunyanya kita boleh lihat ini dari belakang ke depan.
Begitu juga untuk yang atas ya, sama, yang kiri kanan juga begitu. Kita lakukan begitu. Dan jangan lupa setelah menyikat gigi, ada hal yang harus kita perhatikan. Kita bersihkan juga lidah kita, karena di lidah itu tersimpan atau terjadi penumpukan sisa makanan. Jadi setelah kita makan, itu makanan yang tertinggal di lidah kita. Kalau kita tidak bersihkan, akan menyebabkan bau mulut. Jadi kita harus bersihkan lidah kita. Setelah itu, kita berkumur dengan baik secukupnya. Dan setelah kita menyikat gigi, supaya gigi kita lebih bersih, bagusnya kita menggunakan benang gigi atau dental floss. Itu saya ada bawa ya contohnya. Jadi ada benang gigi, cara memakai benang giginya. Kita ambil secukupnya, terus kita pegang di dua jari kita, telunjuk kita, dan kita masukkan ke sela-sela gigi kita, kasih naik dari bawah ke atas, begitu di setiap gigi, sehingga kita rasa gigi kita bisa bersih dengan baik. Setelah itu, setelah menyikat gigi, kita sudah berkumur secukupnya, jangan kita lupa menyikat gigi itu bukan hanya biasa orang kan sikat gigi habis mandi sikat gigi. Yang betul itu sehabis makan dan sebelum tidur, karena pada saat itu gigi kita dalam keadaan kotor. Nah, setelah menyikat gigi, kita sudah memperhatikan tadi cara menyikat gigi, apa yang harus kita perhatikan dalam menyikat gigi. Berikutnya kita harus memperhatikan makanan yang kita masukkan ke dalam mulut kita. Jadi apa saja yang kita masukkan ke dalam mulut kita itu. Kita lihat sebaiknya makanan yang manis, minuman yang manis, makanan yang lengket, dan minuman bersoda, teh, kopi, dan orang yang merokok sebaiknya itu dikurangi atau dikasih stop. Karena makanan yang manis dan lengket itu dan minuman yang manis itu akan lama-lama melengket di gigi dan akan merusak jaringan gigi kita. Dan kalau seperti minuman bersoda, itu kan bisa menyebabkan noda pada gigi kita. Biasanya kita lihat, giginya itu ada orang, kenapa ada hitam-hitam? Itu karena kebiasaan dari minum soda, kopi, teh, merokok itu yang lama-kelamaan akan menyebabkan noda pada gigi kita. Sehingga kalau kita tidak membersihkan gigi kita dengan baik, itu noda itu akan tertinggal. Dan lama-lama kalau akan dibiarkan juga, akan merusak gigi kita. Sehingga itu kenapa orang bilang, kayaknya gigi saya ada noda, ada karang gigi. Karena itu dari cara menyikat gigi kita, cara makan kita yang kurang sehat menyebabkan gigi kita rusak dan ada karang gigi itu. Setelah itu, apalagi yang harus kita perhatikan setelah tadi menyikat gigi, makan makanan yang manis yang harus kita hindari. Berikut itu kita harus perhatikan, kita harus makan yang sehat. Seperti ada sayur-sayuran, buah, terus minum susu. Karena pada makanan yang sehat itu mengandung vitamin, zat-zat yang kita butuhkan untuk dapat menunjang kesehatan gigi dan mulut kita. Misalnya, saya umpamakan seperti kalau kita makan tempe dan tahu, itu kan ada mengandung kalsium, sangat bagus untuk menunjang kesehatan gigi dan mulut kita, sehingga mengandung kalsium bikin gigi kita jadi kuat, jadi tidak mudah rapuh, tidak mudah kropos. Setelah tadi semua itu yang menjaga gigi, makanan manis, dan juga makanan sehat, ada hal yang ini terakhir. Yang terakhir harus kita perhatikan adalah kita harus kontrol ke dokter gigi setiap 6 bulan sekali. Kenapa harus setiap 6 bulan sekali? Kenapa orang bilang nanti saja tunggu giginya sakit baru ke dokter gigi? Jangan begitu ya. Kebanyakan kita begitu, tunggu gigi sakit, tunggu bengkak, tunggu parah baru kita ke dokter gigi. Tapi sebaiknya 6 bulan, karena kalau setiap 6 bulan kita kontrol ke dokter giginya akan lihat, ini udah ada karang giginya, ini giginya udah berlubang, giginya udah kotor ini, udah harus dirawat, udah harus ditambal. Dengan begitu kita mencegah gigi kita yang rusak semakin parah. Kalau kita datang sudah parah, sudah bengkak, sudah kesakitan, pastikan perawatannya akan lebih lama dan biaya yang dibutuhkan juga akan semakin besar. Jadi lebih baik mencegah daripada mengobati. Oke, tadi saya telah menjelaskan sebagian dari secara singkat, bagaimana cara merawat kesehatan gigi dan mulut supaya lebih sehat lagi. Semoga berguna dan bermanfaat untuk kita semua dan dapat dipraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih, Tuhan memberkati. If we ever needed the Lord before, sure do need Him now. Oh, we sure do need Him now. Sure do need Him now. If we Ever needed the Lord before, sure do need Him now. We
every day and every hour. We need Him in the morning, 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 need Him in the night, need Him in the night, need Him in the night, need Him in the night. Oh, we need Him afternoon day, need Him afternoon day, need Him afternoon day, need Him afternoon day when the sun is shining bright. Bila kita datang pada Tuhan, Tuhanku datang sekarang, oh ku datang sekarang, memang Tuhan sekarang ku datang, memang kita perlu datang pada Tuhan, Tuhanku datang sekarang, datang pada Tuhan tiap waktu. Datang waktu pagi, datang waktu pagi, datang waktu pagi, datang waktu pagi, datang waktu malam, datang waktu malam, datang waktu malam, datang waktu malam, datang waktu petang, datang waktu petang, datang waktu petang, datang waktu petang seperti surya bercahaya. If we ever needed the Lord before, My Lord, be sure do need Him now. Oh, we sure do need Him now. we say please Sure do need Him now. if we Ever needed the Lord before, My Lord, be sure do need Him now. We need Him every day and every. Need Him in the morning, need Him in the night, need Him afternoon day. Sahabat KKR.net di mana saja saudara berada, tibalah saatnya kita akan berdoa. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepada Engkau, Bapa Tuhan kami, Allah yang maha baik, Tuhan yang penuh kasih, kebaikan dan kemurahan. Engkau layak menerima segala pujian dan penghormatan kami. Namamu ditinggikan dari ujung-ujung bumi, satu poin ke poin yang lain. Sungguh Engkau layak menerima penghormatan kami. Kami memuliakan Engkau lebih dari apapun juga. Engkau yang terbaik dan yang terutama di dalam kehidupan kami. Engkau adalah inti dari setiap penyembahan. Engkau adalah inti dari setiap pujian, penghormatan, ibadah yang kami lakukan. Terpujilah Engkau dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Saat ini kami datang kepadamu, meminta di dalam namamu yang Maha Kudus. Tetapi sadarlah kami, betapa kami ini manusia yang penuh dengan dosa dan kelemahan. Ampunkan kami ya Tuhan, agar kiranya kami layak ketika kami datang menghampiri tahta anugerah-Mu. Basuhkan dan kuduskanlah kami, sucikanlah kami, agar kiranya kami dapat menghampiri Engkau dan menyampaikan permohonan-permohonan kami. Kami berterima kasih untuk sukacita dan berkat rohani yang kami terima melalui acara kebaktian kebangunan rohani.net, di mana firman Tuhan dibentangkan, di mana pekabaran kebenaran firman Tuhan disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Dan pada kesempatan ini kami mau berdoa untuk pembicara malam hari ini, Pendeta Ronald Rantung. Kiranya kuasa Roh Suci akan menyertai hamba-hamba Tuhan. Firman Tuhan yang dibawakan dengan kuasa sorgawi akan mampu untuk tertanam di dalam hati dan pikiran kami, mengubah hati dan pikiran kami, sehingga kami akan mengambil keputusan di dalam hidup ini
memiliki kepastian untuk berjalan bersama dengan Yesus Kristus. Saat ini kami juga rindu mendoakan saudara-saudara kami yang mengikuti program kebaktian kebangunan rohani NET ini. Dan mereka yang telah menyampaikan usulan doa, yaitu mereka yang sakit, yang dirawat di rumah ataupun juga di rumah sakit. Mereka yang punya pergumulan dalam hidup, punya masalah keluarga, tantangan-tantangan di dalam kehidupan keluarga mereka. Mereka yang punya tantangan-tantangan di bidang pendidikan, menyelesaikan pendidikan mereka di berbagai tingkatan. Mereka yang bergumul dengan masalah pekerjaan. Mereka yang sementara bergumul untuk jodoh dan mencari pasangan hidup yang terbaik. Kiranya Tuhan akan terus menolong. Tuhan akan memberikan jawaban yang terbaik. Tuhan akan hadir di tengah-tengah pergumulan mereka ketika mereka percaya bahwa Tuhan tahu yang terbaik untuk apa yang mereka sementara gumuli saat ini. Saat ini kami berdoa secara khusus untuk pimpinan Uni Conference Indonesia kawasan Timur bersama dengan seluruh pimpinan daerah-daerah misi dan daerah conference di seluruh Uni Conference Indonesia kawasan Timur. Tuhan akan memberkati supaya kami rindu melihat di akhir kegiatan KKR ini, maka umat-umat Tuhan se-Uni Conference Indonesia kawasan Timur akan terjadi kebangunan rohani. Dan kami boleh melihat ada jiwa-jiwa baru yang boleh ditambahkan kepada kandang keselamatan. Oleh karena mereka telah mendengarkan pekabaran firman Tuhan. Oleh karena mereka telah dilawat. Oleh karena mereka telah diberikan pelajaran Alkitab. Dan mereka mengambil keputusan untuk berjalan bersama dengan Yesus melalui tayangan yang mereka saksikan ini. Saat ini kami berdoa secara khusus untuk Cornelius Media. Tuhan berkati Cornelius Media agar tetap menjadi suatu alat Tuhan, menyebarluaskan kabar keselamatan, menjangkau mereka yang tidak terjangkau. Dan dengan demikian, maka jiwa-jiwa akan dipersiapkan, dibawa, ditarik lebih dekat kepada Tuhan sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali. Terpujilah namamu. Inilah doa dan sembahyang kami. Terima kasih oleh karena kami menyembah Engkau, Allah yang maha menjawab doa-doa, Allah yang maha mendengarkan, Tuhan yang selalu bersiap sedia untuk mendengarkan keluh kesah dari anak-anak-Mu. Jawablah doa kami ya Tuhan, bukan oleh karena siapa kami, tetapi oleh karena siapa Engkau, Allah yang maha kasih, Allah yang pemurah dan penyayang. Terpujilah namamu. Inilah doa dan sembahyang kami, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Saat ini kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Ronald Rantung Emin. Pendeta Ronald Rantung menikah dengan Ibu Pinkan Pio dan saat ini melayani sebagai Sekretaris Eksekutif Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Uni Conference Indonesia Kawasan Timur. Judul firman Tuhan pada malam ini adalah Berjalan dengan Sukacita. Mari kita ikuti lagu tema yang akan dipimpin oleh Praise Team. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way, walking with Jesus, walking with Jesus.
Mari berdoa. Bapa di sorga, kami akan membaca, merenungkan sedikit dari firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menuntun kami untuk mengerti, mengimplementasikan dalam hidup kami. Sehingga Yesus datang, kami semua akan berada di kerajaan sorga. Pakailah hamba menjadi berkat dalam pembahasan firman Tuhan malam yang terakhir, berjalan bersama Yesus. Di dalam nama Yesus hamba-Mu berdoa. Amin. Selamat malam saudara-saudara sekalian. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Apa kabar malam ini? Semoga semua baik. Tidak terasa kita sudah berada pada malam yang terakhir dalam kegiatan kebaktian kebaunan rohani berjalan bersama Yesus. Malam ini kita akan melihat topik yang lain, yaitu berjalan dengan sukacita. Teruslah berdoa sehingga kita bisa memaknai tentang judul kita malam hari ini. Berjalan dengan sukacita. Saudaraku sekalian, tidak ada satupun manusia yang di dunia ini dapat mengetahui apa yang akan terjadi dalam hidup yang akan datang. Sekali lagi saya mau katakan, tidak ada. Apakah gelap menyelimuti kehidupan? Ataukah terbentang sukacita yang tiada terkira? Semuanya, saudaraku sekalian, penuh ketidakpastian. Namun satu hal yang pasti adalah barang siapa mengikuti Yesus Kristus dengan sepenuh hati, maka Allah akan menerangi jalan kehidupannya. Saudara-saudaraku sekalian, dahulu manusia hanya mengenal sumber terang alami, seperti matahari. Dikala kegelapan menerpa manusia, atau tidak ada lagi matahari, maka terpaksa haruslah menghentikan segala aktivitas. Tetapi puji Tuhan, perlahan ditemukan sumber penerang buatan, seperti api, lentera, dan semacamnya. Artinya, kegelapan perlahan sirna, dan manusia bisa atau tetap beraktivitas walaupun dalam kegelapan. Begitu berpengaruhnya relasi antara terang dan gelap, sehingga manusia mengambil sebagai metafor di berbagai budaya dunia. Terang sebagai representasi dari kehidupan serta kebaikan, sementara gelap melambangkan ketersesatan ataupun kejahatan. Saudaraku sekalian, kalau demikian metafor tentang terang dan gelap, saya ingin memberikan pertanyaan kepada saudara-saudara sekalian. Yang mana akan saudara ikuti? Atau yang mana saudara akan pilih? Saya percaya sebagai hamba Tuhan, tendensi kita untuk memilih metafora terang. Saya senang kita membuka Alkitab. Pastikan bahwa ada Alkitab di tangan saudara-saudara sekalian. Kita akan melihat apa yang diajarkan oleh Alkitab, apa yang dikatakan oleh Allah. Apa yang diajarkan Allah tentang terang itu? Siapakah
terang itu? Apakah terang itu memberikan dan membawa sukacita? Inilah pertanyaan yang penting yang akan coba kita lihat di dalam Alkitab. Saudaraku sekalian, bagi Anda yang membawa Alkitab atau ada Alkitab di tangan saudara, saudara buka Yohanes 8 ayat 12 sampai 19. Saudara membuka Yohanes 8 ayat 12 sampai 19. Saya tidak membaca semuanya. Ayat yang ke-12, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Anda boleh membaca 13, 14, 15, dan seterusnya. Bahkan Anda boleh membaca sampai ayat yang ke-19. Kemudian coba Anda merenungkan ayat-ayat ini. Yesus adalah terang dunia di dalam ayat 12 katakan. Klaimnya itu dahsyat, saudaraku sekalian. Mengapa saya katakan dahsyat? Karena Yesus berkata, Yesus adalah terang dunia. Kalau saudara melihat Keluaran pasal 3 ayat 14, itu identik dengan pernyataan nama Allah kepada Musa. Dengan menggunakan ungkapan aku adalah. Jadi aku adalah itu identik dengan pernyataan nama Allah kepada Musa. Dengan menyebutkan dirinya, aku adalah. Saudaraku sekalian, kalau Anda membaca Alkitab, para pendengar, lebih khusus orang Yahudi, mereka menyimpulkan bahwa Yesus sedang mengklaim, atau Yesus sementara mengklaim diri identik dengan yang berbicara kepada Musa. Saudaraku sekalian, penggunaan terang muncul juga dalam pujian nubuatan Mesianis Daniel. Kalau Anda membaca Daniel pasal 2 ayat 22 dalam Alkitab. Sifat terang Allah yang maha tahu, kudus, menyingkap segala yang tersembunyi, yang melihat secara jelas apa yang akan terjadi. Saudaraku sekalian, tanpa Yesus, tanpa terang, manusia hidup di dalam kegelapan. Sehingga saudaraku sekalian, dalam Alkitab, Yesus menawarkan pengharapan. Barang siapa mengikuti aku, kata Tuhan, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Terang mengajarkan kita untuk hidup. Yohanes 9 ayat 5. Jadi saudaraku jelas, Yesus adalah terang dunia. Orang yang mengikuti Yesus atau mengikuti dia akan mempunyai hidup. Namun saudaraku sekalian, kita membaca Alkitab, kita sering menemukan orang-orang Farisi menolak kesaksian Yesus. Mereka memprotes bahwa kesaksian Yesus tidak benar. Karena menurut orang-orang Farisi, dia hanya bersaksi tentang dirinya. Ayat 13 Anda boleh dapatkan. Namun saudaraku sekalian, masalah dalam ayat ini bagi orang Farisi dan Yahudi bukanlah terang itu, tetapi kepada diri Yesus Kristus. Kemudian saudaraku sekalian, mari kita lihat lebih jauh Yohanes 7 ayat 29. Yohanes 7 ayat 29 mengungkap cara Yesus menanggapi keberatan orang-orang Farisi. Ayat 29 katakan, aku kenal dia, sebab aku datang dari dia, dan dialah yang mengutus aku. Kalau Anda memperhatikan ayat 29, pada pasal 7 dalam buku Yohanes, ada 3 elemen penting dari pengutusan Yesus di dunia. Mari kita lihat satu-satu. Aku kenal dia. Tuhan Yesus dalam ayat ini menyatakan kehadiran Bapa dalam dirinya. Klaim Yesus bahwa dirinya adalah terang, bukan hanya bagi umat Israel, tapi saudaraku sekalian, bagi seisi dunia, dia mengklaim adalah miliknya. Dan itu dibantah
oleh para musuh-musuh yang menuduh Yesus telah bersaksi palsu. Anda boleh temukan dalam ayat yang ke-13. Mereka menyerang kepada Yesus dan menyatakan bahwa kesaksian Yesus tidaklah benar. Namun saudaraku sekalian, saya mau katakan sebagai hamba Tuhan, kesaksian Yesus adalah benar karena hubungannya dengan Bapa. Kemudian yang kedua, aku datang dari Dia. Yesus menjelaskan kesatuannya dengan Bapa. Anda boleh melihat ayat 14 bagian A. Kesaksian Yesus benar oleh karena hubungannya dengan Bapa. Yesus berasal dari Allah Bapa dan akan pergi kembali kepada Bapa. Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, kata Yesus, namun kesaksianku itu benar, sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Bahkan Allah Bapa juga bersama dengan Yesus. Sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Saudaraku sekalian, dengan demikian ketika kita melihat ayat-ayat ini, tuduhan orang-orang Farisi salah karena jawabannya mereka tidak mengenal Yesus. Kesatuan Yesus dengan Bapa dijelaskan dalam penghakiman. Banyak ayat yang Anda boleh temukan. Namun sayang kita tidak punya banyak waktu untuk membahasnya. Kemudian kalau Anda melihat ayat 8 atau pasal 8 ayat 16 dalam ayat yang kita sudah baca tadi. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Namun saudaraku sekalian, ayat yang ke-15, orang Farisi menghakimi menurut ukuran mereka. Namun tidak demikian dengan Yesus Kristus. Kesatuannya dengan Bapa menjadi dasar bahwa penghakimannya tidak menurut ukuran dari manusia. Yesus mengklaim kesaksiannya sah menurut hukum Taurat yang mengharuskan, perhatikan saudaraku sekalian, yang mengharuskan dua saksi. Dalam ayat 17, kemudian saudara boleh bandingkan Ulangan 17 ayat yang ke-6. Karena Yesus adalah saksi yang benar, demikian juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Kemudian sudah perhatikan ayat 18. Yesus menjelaskan bahwa Bapa pun bersaksi tentang diri Yesus. Jadi saudaraku sekalian, jika orang Farisi mengenal Yesus, maka mereka akan melihat kesaksian Bapa. Puncak dialog Yesus dengan orang Farisi dalam ayat 19, saudara perhatikan. Yesus menyatakan bahwa orang yang melihat dan mengenalnya berarti juga melihat dan mengenal Allah atau mengenal Bapa, karena Yesus dan Bapa adalah satu. Kemudian yang ketiga, Dialah yang mengutus aku. Yesus menjelaskan keterpisahannya dengan Bapa. Saudaraku sekalian, terang dan hubungannya yang khusus dengan Allah Bapa. Yesus bersama-sama dengan Bapa dan Yesus adalah Allah. Dalam Yesus ada hidup dan hidup itu terang manusia. Jadi saudaraku sekalian, terang itu mengajarkan kepada kita. Terang itu mengenal Allah. Terang itu datang dari Allah. Terang itu diutus oleh Allah. Jadi jelas saudaraku sekalian. Saya mau ulangi sekali lagi. Terang itu mengajarkan kepada kita ketika kita membaca, mendengarkan ayat yang Alkitab katakan. Terang itu mengenal Allah. Terang itu datang dari Allah. Terang itu diutus oleh Allah. Dan apakah terang itu? Terang itu adalah Yesus Kristus. Klaim ini saudaraku sekalian tidak dimengerti oleh orang Farisi. Pertanyaannya mengapa mereka tidak mengerti? Karena saudaraku sekalian keengganan untuk bertobat. Mengapa mereka tidak mengerti? Karena kemunafikan mereka. Mengapa? Karena kebutaan rohani mereka.
Mengapa mereka tidak mengerti? Karena kebenaran diri sendiri atau ketidakpercayaan. Hal-hal inilah yang telah menghalangi mereka untuk melihat terang itu. Saudaraku sekalian, kita juga barangkali akan menjadi serupa dengan mereka. Tidak akan menerima terang itu. Barangkali, saya mau katakan sekali lagi, barangkali. Karena orang-orang Farisi menolak percaya kepada Yesus, maka mereka tetap tinggal dalam kegelapan dosa-dosa mereka. Demikian juga dengan kita, saudaraku sekalian. Banyak orang menolak pemberitaan Yesus, pemberitaan Injil Yesus Kristus, akan tetap tinggal di dalam dosa-dosa mereka, karena mereka menolak kebenaran ilahi. Saudara sekalian, dari malam ke malam kita sudah mendengar kebenaran ilahi. Namun saudaraku sekalian, perhatikan yang akan saya katakan. Begitu banyak kebenaran ilahi yang telah kita dengarkan. Namun kebenaran Yesus Kristus atau terang itu sempurna jikalau, perhatikan kata jikalau, kita mengikuti Dia. Yesus berkata, barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Jawab Yesus, baik aku maupun Bapakku tidak akan kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku. Saudaraku sekalian, apakah kita rindu memiliki hidup? Ini pertanyaan penting buat kita. Kalau kita disuruh pilihan mana yang akan kita buat? Berjalan dalam kegelapan, ataukah berjalan dalam terang? Yesus berkata, barang siapa mengikut aku, ia mempunyai terang hidup. Mengapa Yesus berkata demikian? Alkitab jelas mengatakan kepada kita. Yohanes 15 ayat yang ke-11. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Bukankah itu kerinduan kita, supaya sukacita kita menjadi penuh? Sukacita adalah salah satu bukti daripada pemuridan yang sejati. Oh sayang, kita tidak punya banyak waktu. Tapi saya ingin mengingatkan, Anda boleh mendapatkan ayat-ayatnya. Yohanes 16 ayat 20 sampai 12, saya senang Anda baca itu di rumah. Yohanes 16 ayat 24, Yohanes 17 ayat yang ke-13. Sukacita adalah salah satu bukti dari pemuridan yang sejati. Dan bukankah kita rindu berjalan dengan sukacita? Saudaraku sekalian, dalam dunia ini ada kesakitan. Dalam dunia ini ada tangisan. Tapi saudaraku sekalian, dalam Kristus ada sukacita. Dan sukacita itu penuh. Saudaraku sekalian, Yohanes 15 ayat yang ke-11. Semuanya itu kukatakan kepadamu. Kalau demikian apa artinya? Semua itu kukatakan kepadamu. Perhatikan Yohanes 15 ayat 10. Yohanes 15 ayat 10. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Yohanes 8 ayat 19. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku. Perhatikan saudaraku sekalian. Jikalau sekiranya kamu mengenal Yesus, kamu mengenal juga Bapakku. Kalau semuanya telah Yesus katakan kepada kita, setiap malam bila mana saudara mengikuti kebaktian kebenaran rohani dari malam ke malam, dan saya pastikan Anda semua telah mengikutinya, maka kita telah mendengarkan tentang Yesus Kristus. Kita telah mendengarkan tentang bagaimana kita menurut perintah Tuhan atau turut perintah. Bagaimana tinggal di dalam Yesus, ataukah mengenal Yesus, dan lain-lain sebagainya. Kalau demikian, apalagi yang masih kita tunggu?
Ataukah pertanyaan penting, apakah kita masih ragu untuk mengikuti Dia? Saudara-saudaraku sekalian, Markus 16 ayat 16. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Saya senang dengan kata percaya dan dibaptis. Saya tahu Anda sudah percaya, dan saya tahu Anda yang mendengarkan ini telah dibaptis. Dan bagi Anda yang belum dibaptis, saya hamba Tuhan mau katakan, percaya dan harus dibaptis. Kenapa Alkitab katakan, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Jadi saudaraku sekalian, berjalan dengan sukacita, apa artinya? Berjalan dengan sukacita artinya berjalan mengikuti terang itu. Dengan mengikuti terang itu, maka kita akan hidup. Saudaraku sekalian, sangat jelas Alkitab katakan, apabila kita terserang penyakit, dan sekarang ini kita masih dalam pergumulan COVID-19, apa yang harus kita buat? Kita pasti akan mencari seorang dokter yang dapat menyembuhkan penyakit. Lalu kemudian ketika dokter memberikan langkah-langkah untuk penyembuhan, apa respons kita? Dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian saudaraku sekalian, kalau kita kembali kepada Alkitab, Yesus telah bersaksi kepada orang banyak bahwa Dia adalah terang dunia. Dia adalah terang itu. Apa langkah-langkah yang harus kita buat? Kata firman Tuhan, barang siapa percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Barang siapa percaya padanya akan memiliki hidup dan terang rohani sejati. Kesaksian Yesus adalah benar. Saudara-saudaraku sekalian, kesaksian Yesus adalah benar dan Bapa mengutus Dia untuk memberitakan terang pengharapan dan penghakiman. Perhatikan kata penghakiman. Penghakiman akan dinyatakan kepada mereka seperti orang-orang Farisi dan Yahudi yang tidak mau menerima Yesus sekalipun mereka tahu bahwa terang memberikan kehidupan. Kenapa saudaraku sekalian? Ini pertanyaan yang penting buat kita. Kenapa mereka demikian? Karena kebutaan rohani telah membuat orang-orang Farisi dan Yahudi terus tidak mau mengerti, bahkan menolak kesaksian Yesus. Saudaraku sekalian, sangat jelas kalau kita membacakan Alkitab. Yesus memberikan kesaksian dalam hidup. Kita sama-sama tahu Yesus pernah ada di dunia ini. Dia hidup dan mati, tapi Dia telah bangkit. Dan saya mau katakan poinnya adalah ketika Dia hidup di dunia ini, Dia hidup dalam ketaatan. Dia taat dan mengikuti aturan-aturan yang diberikan Bapaknya. Melalui kehidupannya, Yesus telah memberikan contoh. Apa contoh yang Dia berikan? Anda boleh menemukan dalam Matius pasal 3. Yaitu Yesus memberikan contoh tentang baptisan yang benar. Kenapa Dia dibaptis? Oleh karena itu kehendak Bapa. Dan Dia memberikan contoh yang benar tentang baptisan. Ketika Yesus hidup, Ia dibaptis oleh Yohanes. Lalu perhatikan saudara sekalian, kalau Anda membaca Matius pasal 3 tentang perikop baptisan, Bapa berseru, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah Dia. Saudara-saudaraku sekalian, ini jelas. Tidak ada baptisan yang lain yang dilakukan oleh setelah Dia dibaptis oleh Yohanes. Anda membaca Alkitab, tidak ada yang lain. Tidak ada baptisan yang lain lagi
yang dilakukan oleh Yesus setelah dia dibaptis. Itulah sebabnya saudaraku sekalian, Rasul Paulus berkata, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Hanya satu baptisan. Perhatikan kata Rasul Paulus. Alkitab jelas mengatakan kepada kita, hanya ada satu Tuhan, hanya ada satu iman, hanya ada satu baptisan. Tidak ada dua, saudaraku sekalian. Apalagi tiga, apalagi empat. Tidak ada, hanya satu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Saya sebenarnya senang membaca, memberikan penjelasan, dan kadang-kadang dibatasi waktu. Lama saudara rindu untuk mengetahui lebih jauh, saya senang. Anda boleh menghubungi saya. Anda boleh menghubungi saya. Atau menghubungi panitia, atau menghubungi hamba-hamba Tuhan. Saudaraku sekalian, tidak ada baptisan yang lain yang dilakukan oleh Yesus. Tidak ada. Tidak ada, hanya satu. Dan hanya satu. Saya rindu sebelum Anda tidur, Anda membaca Alkitab. Matius pasal 3, dalam perikop, Yesus dibaptiskan di sungai Yordan. Saudaraku sekalian, Bapa mengutus anaknya untuk memberikan kesaksian tentang Allah itu sendiri. Bapa selalu menyertai dan tidak membiarkan anaknya sendiri dalam menjalankan misi penyelamatannya. Saudaraku sekalian, saat ini kita pun hendaknya jangan terus-menerus mengeraskan hati. Jangan terus-menerus menolak akan terang itu. Saudaraku sekalian, saya mau mengajak malam ini. Saya mengulangi lagi saudaraku sekalian. Jangan terus-menerus mengeraskan hati. Jangan terus menolak terang itu. Tetapi saya mau mengajak, marilah kita menerima Kristus sebagai juru selamat. Kita menerima terang dunia agar kita mendapat pengampunan. Bukankah ini yang kita harapkan? Supaya kita mendapat pengampunan dosa. Sehingga kita dapat memperoleh kehidupan yang kekal. Kita boleh bersama berjalan dengan sukacita di sorga bersama Yesus. Dan kita akan berjalan dengan sukacita dengan Yesus di Yerusalem baru untuk selama-lamanya. Itulah sebabnya saudaraku sekalian, mari jangan mengeraskan hati. Dan mari jangan menolak akan terang itu. Sehingga kita terus berjalan dengan sukacita. Tuhan memberkati kita semua. Di dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan telah berkati KKR dari malam ke malam. Dan lebih khusus malam yang terakhir ini. Oleh tuntunan Allah Roh Kudus, mampu dimengerti firman Tuhan dan diimplementasikan sehingga kami akan berjalan dengan sukacita dengan Yesus Kristus yang adalah terang itu di kerajaan sorga dan di Yerusalem baru. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memulai, Engkau akhiri dengan sungguh teramat baik. Dan di akhir dari KKR malam hari ini, dalam penyampaian firman Tuhan malam ini, terungkaplah segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami masih berdoa, kiranya Tuhan memberkati acara puncak pada besok. Semuanya jadi hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan telah mendengar doa kami. Tuhan telah menjawab doa kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan atas pekabaran firman Tuhan yang boleh kita dengarkan. Kiranya berkat Tuhan tetap menjadi bagian kita semua, terlebih khusus bagi umat Tuhan yang telah mengikuti acara ini.
Kami tetap mengundang Anda sekalian untuk kembali bergabung bersama kami besok pagi pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah melalui live streaming di YouTube channel dan Facebook Cornelius Media dengan judul Firman Tuhan Berjalan Bersama Yesus yang akan disampaikan oleh Pendeta Yotam Binusano MA. Terima kasih untuk kebersamaan kita pada malam hari ini sehingga seluruh rangkaian acara boleh terlaksana dengan baik. Tetaplah patuhi protokol kesehatan dengan rajin mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Saya mewakili panitia dan kru yang bertugas, pamit undur diri. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan sampai jumpa esok pagi. Shalom. Walking with Jesus.